Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ketika menonton video ini. Kali ini kita ketemu lagi untuk pembahasan siklus kehidupan manusia menurut Vedic Astrology. Bagi teman-teman yang suka dengan edukasi astrologi, silahkan diikuti channel ini. Kali ini kita membahas tentang Merkuri Mahadasya, Merkuri Antadasya. Bagi teman-teman yang sudah menantikan, silakan disimak video ini dari awal sampai akhir. Siklus kehidupan manusia Merkuri Mahadasya periodenya 17 tahun. Sementara siklus kehidupan Merkuri Antadasya lama periodenya sekira 17-18 bulan. Tidak semua manusia bisa sampai ke siklus Merkuri Mahadasya. Kalau umur panjang, tentunya akan masuk ke siklus Merkuri Mahadasya. Karena pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, kalau manusia melewati 9 siklus kehidupan manusia, maka manusia itu umurnya mencapai 120 tahun. Kalau umurnya tidak sampai 120 tahun, artinya tidak 9 siklus dilewati. Ada pertanyaan di video sebelumnya, Kak Tika, apakah siklus Mahadasya ini berpengaruh untuk zodiak? Siklus Mahadasya adalah siklus Lord dari zodiak. Walaupun zodiak kamu Capricorn misalnya, tetapi kamu sedang melewati siklus Mahadasya Mars, maka energi kamu akan terpengaruh dengan energi Mars. Tentunya akan konflik ke Capricorn juga. Itu sebabnya harus dilihat lebih detail apa pengaruh siklus Mahadasya yang kamu lewati dengan kehidupan kamu saat ini. Apa pengaruhnya untuk zodiak Sun kamu, pengaruhnya untuk zodiak ascendant kamu, dan pengaruhnya untuk zodiak moon-nya kamu. Pasti ada pengaruhnya dalam setiap aspek kehidupan kamu. Kalau kamu sudah mengetahui bagaimana caranya menemukan chart kamu dari siklus astrologi Vedic Prokrala ataupun Astrosage, jika kamu berada di siklus Merkuri Mahadasya, maka lihat saat ini tahun berapa, kemudian tahun berapa selesainya siklus Merkuri Mahadasya. Kemudian dilihat Merkuri berada di houses keberapa kamu, di Lagna chart. Kalau di houses pertama, lihat juga di houses pertama itu zodiaknya apa. Zodiak di houses pertama itu disebut dengan ascendant. Merkuri adalah Lord dari Gemini. Tetapi tidak harus zodiak Gemini yang melewati Merkuri Mahadasya. Manusia pastinya ada yang melewati Merkuri Mahadasya, tergantung dari perhitungan data lahir manusia itu. Maka diketahui Merkuri Mahadasya tahun berapa dihadapi, selesainya tahun berapa. Atau kalau dilihat, oh ternyata Merkuri Mahadasya sudah kamu lewati saat kamu kecil misalnya. Nah dilihat siklus Merkuri Mahadasyanya ketika kamu dilahirkan, atau ketika kamu remaja, atau ketika kamu saat ini usia 35 tahun, atau nanti setelah kamu usia 45 tahun. Merkuri adalah planet tercepat kedua melewati matahari setelah bulan. Bulan juga disebut planet kalau dalam kajian astrologi. Itu sebabnya siklus kehidupan moon atau bulan termasuk dalam 9 siklus kehidupan manusia. Nah, di sini bisa kita gambarkan siklus kehidupan Mahadasya Merkuri. Kecepatan, komunikasi, intuitif, aktif, diplomasi, cerdas, tekun, tanggap. Yang pastinya fast moving, express. Maka dari sifat-sifat Merkuri, bisa dipastikan kehidupan manusia yang berada di Merkuri Mahadasya akan terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya sifat dari Merkuri. Komunikasi, diplomasi, korespondensi, belajar, kecepatan, kecerdasan, dan ketekunan. Jika kamu melewati 17 tahun Merkuri Mahadasya, maka akan cukup untuk membuat kamu menjadi siswa yang berprestasi, orang yang sangat cerdas, intelektual. Kamu akan asyik dengan dunia kamu yang belajar dan terus belajar, bekerja. Kehidupan kamu akan sangat fokus. Di masa sekolah, teman-teman kamu pada puberitas, pada udah pacaran-pacaran gitu ya. Kamunya enggak. Kamunya akan tekun belajar. Nah, orang-orang yang berada di siklus Merkuri Mahadasya apabila saat remaja, maka dia adalah murid yang tekun. Disukai oleh Jupiter, karena Jupiter adalah guru dan juga pendidikan. Orang-orang yang lahir di Merkuri Mahadasya pastinya memiliki otak yang encer. Kecerdasan sudah dibawa sejak lahir.
Kalau aspekting Merkuri di dalam chart kamu lemah dan kamu ketemu dengan seseorang yang memiliki aspekting Merkuri cukup kuat di dalam dirinya, kamu tidak akan pernah bisa menyainginya. Karena dia akan selalu terdepan di hadapan kamu, lebih cepat dari kamu, dan dia akan lebih mudah untuk goals, mendapatkan keberhasilan-keberhasilan dalam kehidupannya. Merkuri memiliki kekuatan sendiri, yaitu kecepatan dan fokusnya terhadap apa yang ingin dia tuju. Jika kamu sudah berfokus pada karir, bisnis, politik, pendidikan, maka Merkuri akan mendukung kamu mencapai kesuksesan. Karena kamu adalah orang yang paling cerdas di antara orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu fokusnya di politik, maka terlihat cara komunikasi kamu begitu cerdasnya, begitu bisa menghipnotis orang lain. Negosiasi kamu, diplomasi kamu, sulit untuk di-copy paste oleh orang lain. Maka kamu bisa mencapai kesuksesan di politik karena kamu pinter banget berdiplomasinya. Nah, di dalam berbisnis kamu juga pasti akan sukses saat kamu berada di Mahadasya Merkuri. Karena Mahadasya Merkuri adalah lambang komunikasi dan negosiasi. Merkuri adalah jagonya negosiasi. Dalam bisnis kamu akan mendapatkan keuntungan, kamu akan mendapatkan kemenangan tender project kamu jika kamu berada di Mahadasya Merkuri. Kalau di akademisi dan pendidikan, kamu akan terlihat paling pintar, paling cerdas, dan paling intelektual. Sehingga kamu akan memiliki nilai yang bagus, kamu adalah seseorang yang paling cerdas di kelas, kamu adalah peringkat kelas, kamu akan dapat beasiswa, biaya pendidikan gratis ke luar negeri. Orang-orang yang biasanya mendapatkan biaya pendidikan gratis ke luar negeri, ya, itu karena mereka berada di siklus Merkuri Mahadasya atau Jupiter Mahadasya, atau keduanya saling mendukung di dalam chartnya, sehingga akan mendapatkan reward dari Jupiter terhadap kecerdasan dari Merkuri. Jadi, dalam melewati siklus Merkuri Mahadasya, ketika kamu merasa intelektual kamu bertambah, ketika kamu merasa pengen belajar sesuatu hal, ketika kamu ngerasa tiba-tiba pinter banget ngomong, di mana di masa sebelumnya kamu takut untuk berbicara, nah di sini kamu sudah menyadari bahwa sudah saatnya kamu memanfaatkan energi Merkuri untuk mencapai hal-hal yang kamu inginkan. Kalau kamu fokus di bisnis, disinilah saatnya kamu show up di bisnis. Terus negosiasi, terus komunikasi dengan customer, dengan klien, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau kamu di politik, maka sudah saatnya kamu masuk dan terjun ke dunia politik untuk berdiplomasi, untuk menyuarakan apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi visi dan misi kamu. Kalau kamu di akademisi dan pendidikan, maka manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap banyak ilmu pelajaran agar kamu menjadi orang yang cerdas dan juga menjadi orang yang ahli di bidang ilmu yang kamu pelajari. Orang-orang yang mendapatkan gelar ahli adalah orang-orang yang pernah melewati Merkuri Mahadasya. Di dalam Merkuri Mahadasya, dia mendapatkan berkah dari Merkuri Mahadasya. Setiap siklus kehidupan memiliki berkah masing-masing. Kalau kamu single, maka Merkuri Mahadasya adalah siklus terindah. Kamu akan punya banyak teman karena sosialisasi kamu sangat berkembang. Kamu pinter banget ngomong dan kamu disukai oleh orang-orang di sekitar kamu. Kamu mungkin akan selalu didorong untuk menjadi pembicara, mewakili kelompok, organisasi, dan kalau kamu single kemudian kamu mencari jodoh, sepertinya siklus Merkuri ini tidak akan menunda lama-lama jodoh kamu. Kamu akan ketemu dengan seseorang yang nyambung ngobrolnya dengan kamu. Dan ketika kamu berada di siklus Mahadasya Merkuri, maka kamu akan lebih senang dengan orang yang nyambung ngobrolnya dengan kamu, lebih komunikatif dengan kamu. Pastinya ketika kamu single dan melewati siklus Mahadasya Mars, kamu akan menemukan jodoh karena ketertarikan komunikasi. Di sana kamu ngerasa chemistry-nya dapet, kamu ngerasa dia adalah pendengar yang baik, kamu ngerasa dia juga mengerti dengan apa yang kamu sampaikan. Komunikasi akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang menjadi pasangan kehidupan kamu. Apalagi ketika Venus retrograde atau Venus transit, ya Merkuri dengan Venus itu akur banget.
Merkuri dan Venus seperti ketemu soulmate ya. Ketika kamu Merkuri Mahadasya, nantikan aja Venus retrograde atau Venus transit. Pasti kamu bertemu dengan seseorang yang komunikatif dengan kamu dan ada kaitannya dengan asmara. Biasanya kalau Merkuri conjunction dengan Venus terjadi pernikahan atau paling enggak komitmen jangka panjang. Jadi seringnya orang-orang yang berada di Merkuri Mahadasya ketemu jodohnya, menikah, reuni, pertemuan dengan teman-teman, komunikasi, pokoknya suasana Merkuri Mahadasya itu rame banget. Oke, dalam rumah tangga, Merkuri Mahadasya ini akan memberikan kenyamanan, keharmonisan karena komunikasi ya. Tetapi kalau ada dampak Mars yang mempengaruhi salah satu pasangan, bisa saja komunikasi ini menjadi komunikasi yang panas dan penuh emosional. Tapi kalau ada pengaruh efek pendingin, misalnya planet-planet dingin yang mempengaruhi di aspek relationship, maka komunikasinya akan sangat sejuk, damai, cara penyampaiannya halus, dan mudah diterima oleh pasangannya. Ketika dalam berpasangan, Merkuri ini juga mempengaruhi cepatnya mengambil keputusan. Karena berpikir terlalu jauh, kemudian intelektual ya, berpikir sesuai nalar sehingga tebakannya benar, kemudian menjadi asumsi, dan menjadi perdebatan hubungan berpasangan. Jadi dalam hubungan berpasangan atau pernikahan, Merkuri ini akan mendukung keromantisan dan komunikasi. Nggak suka diem-dieman. Kalau ada masalah pasti langsung diomongin atau dibahas dan diselesaikan. Kalau berpasangan Merkuri, nggak lama-lama berpasangannya. Kalau memang serius, pasti menikah. Kalau nggak serius, pasti berpisah. Fast moving. Jadi Merkuri ini nggak mau lama-lama menjalin hubungan yang nggak jelas. Karena kamu memiliki banyak peluang, kamu memiliki banyak penggemar, kamu punya link di mana-mana. Nggak sulit bagi kamu bertemu dengan seseorang yang baru dalam situasi Mahadasya Merkuri. Kamu pasti akan selalu ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang yang lebih luas cara pandangnya. Karena kamu akan tertarik untuk vibrasi yang lebih luas. Nah, kalau Merkuri kamu melemah, artinya ada aspekting planet lain yang melemahkan posisi Merkuri di houses kamu. Merkuri melemah bisa menyebabkan penyakit syaraf. Orang-orang yang lahir di Merkuri Mahadasya atau Merkurinya sangat kuat atau berada di Merkuri Mahadasya pasti senang dipijet karena ada kaitannya dengan syaraf. Kemudian Merkuri yang melemah juga bisa menyebabkan suasana hati yang buruk, tidak tenang, batin merasa gelisah, dilematik, karena sebenarnya ada energi di dalam dirinya yang ingin mengkomunikasikan sesuatu di dalam batinnya. Kalau itu nggak lepas, pastinya akan mengalami suasana hati yang gelisah dan dilema. Makanya orang-orang yang berada di Merkuri Mahadasya harus punya teman ngobrol. Merkuri yang melemah juga bisa menyebabkan kehilangan teman, misalnya perdebatan. Dalam pertemanan tentunya ada selisih pendapat ya teman-teman atau miskomunikasi. Kemudian Merkuri melemah juga bisa menyebabkan ketidakjujuran. Ada kata-kata yang terkait dengan kebohongan, komunikasi yang manipulatif, tipu daya, yang sumbernya adalah kata-kata. Kemudian Merkuri melemah juga bisa mengakibatkan seseorang mengkomunikasikan sesuatu di dalam dirinya. Kemudian Merkuri melemah ini juga bisa menyebabkan pencemaran nama baik. Ya, ketika ngomong tanpa difikirkan, maka itu bisa menyakiti hati orang lain dan orang lain tidak terima, kemudian bisa berurusan dengan hukum. Itu sebabnya ketika manusia melewati siklus Mahadasya Merkuri, maka konflik-konflik yang terjadi terkait dengan komunikasi, kata-kata, pembicaraan, dan selisih paham. Yang pasti harus menjaga kata-kata, harus menjaga pikiran. Karena pikiran dengan intelektual dan kata-kata yang terkadang sulit terkendali bisa menyebabkan konflik. Pada intinya, semua siklus memiliki berkah masing-masing. Merkuri memberikan kamu berkah untuk mencapai yang kamu inginkan. 17 tahun, jangan disia-siakan. Manfaatkan energi Merkuri. Ketika kamu ingin belajar, pelajari. Ketika kamu ingin aktif, aktiflah. Dalam bisnis, siklus Merkuri Mahadasya sangat cocok dijalani oleh pebisnis.
yang ada kaitannya dengan perdagangan. Karena di dalam perdagangan ada komunikasi, negosiasi. Di dalam karir, kamu akan bisa mencapai karir yang kamu inginkan kalau kamu berani untuk komunikatif. Nah, masalahnya ketika kamu berada di Merkuri Mahadasya dan Merkuri menginginkan kamu untuk komunikatif, aspekting lain di houses kamu bisa saja melemahkan kamu sehingga kamu cenderung tidak berani mengungkapkan apa yang kamu omongin. Nah, ini bisa menyebabkan ketertekanan batin dan depresi ya, teman-teman. Jadi dalam siklus Merkuri Mahadasya, obatnya komunikasi dan komunikatiflah. Merkuri Mahadasya juga bisa menyebabkan putus hubungan dan perceraian ya, karena pertengkaran kata-kata, tajamnya kata-kata, selisih paham, dan komunikasi dengan emosional. Jadi hati-hati dengan lidahmu ketika kamu berada di Merkuri Mahadasya atau Merkuri Antadasya. Oke teman-teman, semoga sampai di sini teman-teman bisa memahami. Dicek ya, Merkuri berada di houses keberapa pada bercapnya kamu. Maka di sanalah pengaruh Merkuri Mahadasya sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kamu. Jika kamu memang berada di siklus Merkuri Mahadasya. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang ingin kita bahas lagi tentang Merkuri Mahadasya, nanti saya akan buat lagi videonya. Karena kalau pembahasan Mahadasya Antadasya, Vedic Astrology, luas banget teman-teman. Nggak akan ada kelulusan dari belajar astrologi. Karena ilmu-ilmu baru, alam memiliki banyak rahasia, harus digali dan dipelajari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Bye.